online itu waktu itu aku lihat dia, aku sedih banget nih, dia udah hitam banget, udah pokoknya nggak kurus deh, dia jadi ojek online. Setelah itu dia bercerai sama istrinya gitu loh. Komposer juga gitu kan, banyak banget lo bisa menurunkan para artis-artis dengan lagu lo yang mungkin nyeleneh ataupun itu. Terpikirkan apa sih yang sudah pencapaian yang lo udah dapat sendiri itu seperti apa? Apanya pencapaian? Pencapaian karir, terus pencapaian lo bisa mengorbitkan orang penyanyi ya, banyak. Kalau itu udah ya, kalau pencapaian yang mengorbitin orang jadi terkenal itu udah ya. Cuma ada satu goals yang belum aku dapet ya. Kalau goals ini aku dapet kayaknya udah aku kelimaks gitu. Aku kan perusahaanku lagi berjalan. Aku punya target sebulan ya segitu aja gitu. Kalau itu udah tercapai, tapi konsisten ya segitu gitu. Kayaknya itu udah cukup deh buat aku. Usaha di bidang apa sih? Hah? Usaha di bidang apa? Label perusahaan musik. Karena aku udah nyoba semua usaha, gagal semua, bangkrut semua gitu. Tapi pas di musik ini aku benar-benar ketemu jalannya dan kayaknya emang ini passion gue di sini gitu. Berarti pernah mengalami namanya bangkrut itu sendiri? Aku udah habis 4 rumah buat dagang, buat kafe, buat peternakan segala macam. Itu tahun berapa Mas? Tahun berapa tuh ketika lo gagal dan bangkrut? Belasan. Kenapa sampai akhirnya gagal itu karena lo nggak bisa memaintain itu semua? Itulah, kalau kita bukan bidang jangan coba-coba ya. Menurut aku kalau bukan bidang jangan coba-coba. Soalnya aku yang udah pengalaman sih, kayak ada orang buka ini, pengen buka ini, ada orang buka itu, pengen itu. Itu kalau bukan, kan kita kan sadar diri nih apa yang kemampuan dalam diri kita ya. Kita langsung pasti kita klik lah, pasti oh gue bisanya ini gitu. Nah itu aja yang diperdalam. Kena mental nggak sih Mas ketika dirimu bilang semua aset? Sempat kena mental sih ya. Cuman aku sih orangnya tipe orang yang terus berjuang ya. Bayangin itu aku di Cibubur itu aku sampai ngontrak cuman punya motor harga 6 juta ya kan. Terus aku bertahan itu aku bingung banget gitu. Akhirnya aku jual lagu murah-murah gitu kan. Karena emang gue jualan lagu dulu deh. Akhirnya jual lagu murah-murah, terus kita karena rumah udah habis buat usaha, akhirnya kita gimana nih biar survive nih gitu kan. Udah gitu kita sama Kangen Band musuhan, maksudnya semua personil musuhan kan kita. Nah pas Kangen Band itu semua musuhan itu sedih banget kan kondisi. Cuman beruntungnya kita ini ya grup Kangen Band ini nggak lebay gitu orangnya, nggak update sosmed untuk minta bantuan ataupun apa namanya seperti donasi gitu. Anak-anak kan nggak gitu. Sampai basisku itu si Bebe, dia sampai jadi tukang ojek online itu waktu itu aku lihat dia, aku sedih banget nih, dia udah hitam banget, udah pokoknya nggak kurus deh, dia jadi ojek online. Setelah itu dia bercerai sama istrinya gitu loh. Pokoknya kondisinya bener, dia cuma nongkrong aja cuma di kantong cuma megang uang itu 5.000 perak dia. Dan megang 5.000 perak. Nah terus keyboardis aku kan, dia cuman buka vape gitu ya, semeja inilah etalasenya semeja ini di depan ruko gitu. Terus nungguin dari jam sekitar jam 10 pagi itu kadang jam 1, jam 2 baru pulang. Itu dilakukan sama dia tiap hari. Dan itu berapa tahun dia, 3 tahunan ada dia di situ, 2 tahun atau 3 tahun lah gitu. Nah sementara itu pas gitarisku satunya Tama datang ke rumah keyboardisku Iji, waktu itu kita udah mulai agak baikan ya, ngobrol di kafe dekat-dekat komplek kita gitu kan. Aku lihat motornya si Tama itu ya udah nggak layak lagi lah, speedometernya udah pecah-pecah gitu kan, udah kayak kita udah miskin semua nih, udah habis gitu kan. Kita udah mau ngapain lagi di Jakarta untuk bertahan gitu, mau pulang malu ya kan, karena gelarnya artis kan, gelarnya artis gede kan, Kangen Band namanya gede banget kan, orang taunya punya duit aja gitu kan. Jadi gitu kita bener-bener susah banget mbak, bener-bener susah. Ini gimana kita akhirnya mulai gabung itu gara-gara Ucup tau kan Ucup, Ucup Synchronize kan, waktu itu dia mulailah ngebujuk untuk awal-awal sih aku sama Andika doang acara Synchronize itu juga sih aku nggak tahu ya, aku juga dibohongin sih waktu itu. Kata si Andika, yuk Dol, kata dia manggil aku Dodol kan, Dol ke hotel nih ada acara nih lumayan, lalu gue bayar dia 5 juta kata si Andika kan. Waktu itu kan duit 5 juta kan, aku bener-bener perih kan, wah 5 juta nih kata aku. Udah aku datang ke hotel Andika, terus aku tanya ke Andika, Andik
ini acaranya apa? Oh ini acaranya cuma karaoke aja, kok kita ke room gitu kan. Aku pikir kan gitu doang, jadi aku nggak bawa gitar kan. Jadi aku nggak bawa gitar. Udah pas kita ikutin panitia, ikut mobil panitia, tiba-tiba kita ada di Kemayoran, di Expo itu ya. Kita jadi situ kan, di Kemayoran panggung utama gede banget. Kata aku, sialan Andika nih bohongin aku, kataku. Udah, aku nggak bawa gitar kan, malu ya. Untuk waktu itu di sini kita -1 ya. Aku nggak bawa gitar, lagi cuma baju juga. Waktu itu aku pakai bajunya Andika, karena aku ke hotel Andika pakai baju biasa aja kan, orang pikirku cuma di room karaoke kan, jadi aku biasa-biasa aja. Udah sampai gila lu, gue pakai baju, udah pakai baju gue aja, kata dia pakai udah. Akhirnya sampai panggung aku pinjam gitar si Apoy, itu malu banget aku, kampret tuh Andika. Sakanya aku nggak modal kan, manggung nggak modal, minjem dulu dong. Ya Allah, kayak band festivalan pinjam gitar orang. Udah akhirnya pinjam tuh. Dari pinjam itu awalnya kita gabung itu kan gengsi-gengsian kan, akhirnya dimediasi sama Aji Ridwan, ya kan, Aji Wali kan, tahu kan Aji Wali. Nah itu mulai tuh dia japri satu-satu. Pertama video call aku, Dot gimana, mau nggak kalau kangen band gabung lagi? Aku bilang, gak, Andikanya nggak bisa dipegang gitu. Aku bilang gitu. Dia telepon Andika, dia juga gitu. Ya gue mau tergantung dodinya gimana gitu kan. Udah akhirnya dia mulai japrin satu-satu tuh anak-anak kan, japrin satu-satu. Udah akhirnya sempat juga sih kita manggung itu suasana itu gak enak ya, adem ayem gitu ya, karena kita udah lama nggak bertemu dan kurang sehat ya pertemanannya. Akhirnya kita cuma diem-dieman gitu kan. Udah lama-lama kita gabung langsung. Dulu kita pakai reunian belakangnya kan, kangen band reunian kan, sempat dengar kan ya waktu itu kangen band reunian. Mulailah kita masuk TV itu kita juga masuk TV juga masih susah punya mobil. Saya nggak punya mobil tuh, mobil saya udah habis itu udah habis. Tapi kita waktu itu cuma ngejalanin aja lah. Udah mudah-mudahan bisa jalan lah. Terus ada pandemi kan, lama banget. Nah kebetulan alhamdulillah ketemu salah satu label di Indonesia, Wahana. Nah di situ kita dikontrak 250 lagu. Jadi kalau saya hitung kan kita dibayar per konten sekian gitu ya. Jadi kalau saya hitung itu nominalnya sekitar 8 miliar kan. Wah kata saya, ambil aja nih nggak ada kerjaan gitu kan. Udah akhirnya kita ambil itu, kita per bulan itu kita produksi 8, 7 gitu kan. Sebisa kita lah, semampunya waktu itu ya, kalau nggak sibuk gitu kan. Itu lumayan itu, pas pandemi itu kita satu orang bisa pegang 70-80 juta gitu kan. Kita hidup lah. Ketika bangkrut itu lo pegang duit dan lo makan apa sih, kan lo merasakan susah nggak pernah itu akhirnya terbalik 180 gila gitu. Terbalik 180 derajat. Ya itu aku stres aja ya. Ini gimana cara bangkitnya? Aku cuma nyari cara bangkitnya itu gimana gitu. Aku mau tahu cara bangkitnya ini gimana gitu. Aku sudah cari ke sana, cari ke sini. Udah akhirnya kita pas gabung kangen band itu ya. Emang cepet sih kangen band ya, 1 tahun dia langsung balik lagi gitu ya, posisi awal lagi. Tapi kan itu nggak sebentar gitu, itu 1 tahun itu kita udah ngeluarin 15 single ya, nggak laku. Nah single ke-16 itu laku. Awalnya 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya aku ngomong sama kantor, ini single terakhir ya kata aku, kalau ini kita nggak bunyi juga Cinta Sampai Mati, aku mau bungkus kangen band deh, lebih baik nggak ada lagi deh, kayaknya kangen band udah nggak diminati lagi di Indonesia, tahu kan? Berarti sempet ada. Iya, ya? Aku udah sharing, terus bilang juga ke anak-anak kita, kalau ini single terakhir ya, kalau nggak laku kita bungkus aja deh. Berarti minat di Indonesia kita udah nggak diinginkan gitu kan? Udah niat aku udah break gitu, kangen band bungkus, nggak usah keluar lagi. Keluarlah lagu Cinta Sampai Mati itu. Gak taunya meledak dari situ. Dari salah satu itu akhirnya dirimu ini juga jadi pencapaian untuk akhirnya semua penyanyi dari luar pun lo ambil ya, karena enggak. kerjasama dengan penyanyi luar juga. Enggak, setelah kangen band itu kan aku ada sedikit modal kan. Ada sedikit modal itu akhirnya aku belajar jadi produser. Nah, aku belajar jadi produser itu, aku ngorbitin si Zial Ferdian yang lagunya Dan Jika Hati Sudah Tak Cinta. Nah, itu aku ngerasain jadi produser. Itu pas aku ngerilis itu, gila ya emang di musik itu ya. Aku baru ngerilis 1 artis itu, uangnya miliaran kan, aku shock kan. Akhirnya aku tekunin bisnis musik ini duit di sini kata aku jangan pergi dari sini. Dan dari situ aku mulai bayar artis. Awal aku bayar itu Zial Ferdian. Jadi
mulai tuh ntar aku ngelirik loh kalau di YouTube ada yang bagus, aku japri aku bayar gitu. Salah satunya tadi nih ya, penyanyi dari Malaysia juga lo Kalau itu ambil dari juga. Jana sih udah lama kenal. Dan semua akhirnya dengan lo pencapaian dapat duit banyak itu kembali nggak rumah-rumah lo yang 4 rumah itu? Balik lagi. Kebeli lagi ya? Tambahan mungkin dari yang lama. Iya, mungkin kalau dulu mobilnya Jepang sekarang Eropa gitu. Oke, ya cukup. Mas Dok, terakhir ada nazar gak sih ketika lo Susah. jatuh kemarin terus bangkit lagi tuh? Nazar aku sih sebenarnya ya itu sih ya, sebenarnya ketika kita di atas ya itu jangan terlena terus kita ngikutin ritme kita di atas gitu, tapi kita harus ke bawah terus mencetak lagi harus berbuat terus gitu. Kalau nggak berbuat terus kita habis. Oke. Ya, terima kasih. Thank you. Masih panjang.